Halo semuanya, perkenalkan nama aku Maria Cassandra Jamie. Hari ini aku akan membuat video presentasi tentang analisis daya tarik wisata lokal dalam menarik wisatawan domestik pasca pandemi. Oke, di sini pertama ada pendahuluan, yaitu dampak pandemi COVID-19 terhadap pariwisata. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap sektor pariwisata di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Berikut beberapa dampaknya. Yang pertama itu ada penurunan kunjungan wisata. Di Indonesia, jumlah kedatangan wisatawan mancanegara mengalami penurunan drastis. Pada awal tahun 2020, jumlah kunjungan wisatawan mencapai 1,27 juta. Tetapi angka ini merosot 7,62% dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan lebih tajam terjadi dengan penutupan penerbangan internasional. Yang kedua ada pengaruh terhadap pekerja. Diperkirakan bahwa belasan juta pekerja di sektor pariwisata terancam kehilangan pekerjaan akibat penutupan dan pengurangan operasional yang terjadi. Sektor ini merupakan salah satu yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia. Lalu yang ketiga ada perubahan pola perjalanan. Pandemi memunculkan tren wisata baru seperti staycation, wisata alam, dan perjalanan berbasis keamanan kesehatan. Wisata virtual dan pengalaman digital mulai diminati sebagai alternatif. Lalu sini ada potensi wisata alam, keunikan dan keberagaman destinasi lokal. Yang pertama ada wisata alam dan pantai. Wisata alam seperti pegunungan, pantai, dan hutan diminati karena menawarkan ruang terbuka yang minim risiko penularan. Trekking, camping, piknik, dan wisata berbasis petualangan mengalami peningkatan permintaan. Lalu yang kedua ada wisata olahraga dan aktivitas outdoor. Aktivitas seperti pendakian gunung, para layang, maraton, dan olahraga air seperti yachting dan diving semakin populer. Lalu di sini ada perilaku wisatawan domestik selama pandemi. Yang pertama, pengurangan kunjungan dan penundaan perjalanan. Wisatawan domestik memutuskan untuk menunda rencana perjalanan ke destinasi dengan tingkat infeksi virus COVID-19 yang tinggi. Mereka juga menghindari destinasi yang ramai dan memilih tempat yang lebih sepi dan aman. Yang kedua ada prioritas kesehatan dan keamanan. Wisatawan kini lebih memperhatikan protokol kesehatan yang diterapkan di destinasi wisata. Yang ketiga ada wisata keluarga dan individu. Wisatawan cenderung melakukan perjalanan dalam kelompok kecil seperti keluarga atau teman dekat dibandingkan dengan perjalanan massal. Yang keempat ada tingginya ketergantungan pada informasi digital. Wisatawan semakin sering mencari informasi terkait protokol kesehatan, ulasan tempat wisata, dan pembatasan perjalanan melalui internet atau media sosial. Lalu di sini ada studi kasus yang aku tampilkan, yaitu lonjakan wisata alam di kawasan Dieng, Wonosobo. Dieng menjadi salah satu destinasi wisata alam favorit selama pandemi karena suasana sejuk dan terbuka jauh dari keramaian kota. Pengelola wisata melaporkan lonjakan kunjungan saat pembatasan dilonggarkan pada akhir 2020 dan awal 2021. Homestay dan villa lokal mengalami peningkatan okupansi karena wisatawan menghindari hotel besar. Wisatawan memilih trekking, camping, dan menikmati pemandangan alam. Penerapan protokol kesehatan menjadi faktor penting dalam memilih destinasi dan akomodasi. Lalu di sini ada strategi peningkatan daya tarik. Yang pertama, keberlanjutan dan praktik ramah lingkungan. Menerapkan praktik keberlanjutan untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Meningkatkan kesadaran wisatawan tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui program wisata edukasi. Yang kedua ada promosi dan pemasaran. Menggunakan media sosial untuk mempromosikan destinasi melalui konten visual yang menarik seperti foto dan video. Lalu di sini ada kesimpulan yang aku berikan, yaitu pandemi COVID-19 telah membawa tantangan besar sekaligus peluang bagi sektor pariwisata, terutama wisata lokal dan domestik. Perubahan perilaku wisatawan yang lebih mengutamakan kesehatan, keamanan, dan pengalaman personal membuka peluang bagi destinasi untuk beradaptasi dan berinovasi. Di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar untuk berinovasi dan meningkatkan daya tarik destinasi wisata. Adaptasi terhadap teknologi seperti digitalisasi layanan, penggunaan media sosial,
personalisasi pengalaman wisata, serta pengembangan wisata berbasis alam dan budaya telah membuka jalan baru bagi pemulihan dan pertumbuhan industri pariwisata. Sekian dari saya, terima kasih.